Alkisah, ada seorang pemuda di Madinah yang pekerjaannya adalah sebagai penggali kubur. Selain bertugas menggali kubur ketika ada warga yang meninggal dunia, dia juga sering mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama jenazah. Pencurian ini dilakukan ketika keluarga jenazah pergi meninggalkan areal pekuburan. Setelah kuburan ditimbun tanah, dia menggali kembali kuburan tersebut untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan, bahkan kain kafan jenazah pun tidak luput dari kecurigaannya jika dianggap berharga. Suatu hari, ada seorang gadis di Madinah yang meninggal dunia. Gadis ini terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa di kota itu, di samping kesolehannya yang sangat terjaga. Banyak laki-laki yang terpesona dengan kecantikan gadis ini. Ketika gadis tersebut meninggal dunia, pemuda penggali kubur ini memulai aksi bejatnya. Begitu suasana pemakaman sudah sepi, dia menggali kembali kubur gadis itu. Ketika membuka semua kain kafan, terlihatlah kecantikan wajah dan tubuh gadis itu, hingga membuat mata si pemuda terpesona. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu melampiaskan syahwat bejatnya kepada jenazah gadis tersebut. Setelah itu, pemuda tersebut menutup kembali kuburan dan pulang ke rumahnya. Namun, setelah melakukan hal tersebut, dia merasa seperti dikejar-kejar dosa dan hal itu membuatnya sangat gelisah. Akhirnya, pada suatu hari, pemuda ini berniat untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana, dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, dia bertanya dengan cemas dan hati-hati. Pemuda itu berkata, "Apa pendapatmu jika ada seseorang yang berzina?" Kemudian dengan tegas, Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia harus dirajam sampai mati. Jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Kemudian pemuda itu bertanya lagi, "Bagaimana jika ada orang yang menzinahi mayat dan orang itu belum menikah?" Umar pun terdiam mendengarnya, bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda itu. Setelah sesaat, Umar berkata, "Sungguh keterlaluan. Aku tak bisa membayangkan sebesar apa dosanya orang itu. Memangnya siapa yang berani melakukan perbuatan keji seperti itu?" Sambil gemetaran, pemuda itu menjawab, "Wahai Umar, aku sendiri yang melakukannya. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini?" Tanpa berkata apapun, Umar langsung bergegas masuk ke dalam masjid, dan dia menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam masjid, heran melihat Umar yang tiba-tiba menangis. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar apa yang membuatnya sampai bersedih seperti itu. Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di luar ada seorang pemuda yang membuat bulu kuduku berdiri, dan dia ingin bertobat dari dosa-dosanya." Utsman bin Hasan bin Ahmad bin As-Syakir Al-Kaubawi dalam kitab yang berjudul Durratun Nasihin menceritakan selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk menyuruh pemuda itu masuk ke dalam masjid. Setelah masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pemuda itu menangis terseduh-seduh. Kemudian, Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah besar kepadaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya apakah pemuda itu telah menyekutukan Allah atau telah membunuh orang yang tidak bersalah. Si pemuda menjawab, "Tidak, ya Rasul, aku tidak pernah melakukan kedua hal itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur pemuda tersebut, "Ketahuilah, anak muda, Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" Si pemuda menjawab, "Bahkan lebih besar dari itu, ya Rasul." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah dosamu sebesar Arsy?" Sambil menangis, pemuda itu menjawab, "Kukira lebih besar dari itu, ya Rasul." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lebih lanjut, "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan padaku." Pemuda itu menjawab, "Sungguh, aku malu untuk mengatakannya." Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha membujuk pemuda tersebut, "Jika tidak kau katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Pemuda itu terdiam, kepalanya hanya tertunduk melihat ke lantai masjid.
Kemudian, dia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Pemuda ini bercerita bahwa dia telah bekerja sebagai penggali kubur selama 7 tahun, dan suatu hari, ada seorang gadis dari kaum Anshor yang meninggal. Semasa hidupnya, dia adalah seorang gadis yang sangat cantik. Diam-diam, aku menggali kuburannya dan membuka kain kafannya. Awalnya, aku hanya berniat mengambil kain kafannya saja, tapi kemudian aku tidak bisa menahan syahwatku. Akhirnya, aku melampiaskan syahwatku dengan menzinahi jenazah gadis itu sampai puas. Setelah itu, aku meninggalkan mayat itu begitu saja. Namun, beberapa langkah setelah itu, saat aku hendak meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit lagi dan berkata padaku, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah kau tidak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkanku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Setelah mendengar pengakuan dari pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat marah. Beliau langsung berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memanglah pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Si pemuda pun keluar dari masjid itu dengan lemas dan hati yang hancur, tanpa ada harapan untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Sebenarnya, saat itu dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian melangkahkan kakinya tanpa tahu arah dan tujuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja beliau dengar. Di sisi lain, pemuda itu pun pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di gua itu, dia terus menangis dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah tidak akan keluar dari gua itu sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 40 hari kemudian, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua itu. Dia terus berdoa, "Ya Tuhanku, Tuhanda Nabi Muhammad, Tuhan dari Nabi Adam dan Hawa. Jika Engkau telah mengampuni dosaku, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika Engkau menolak tobatku, maka bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, aku tidak akan sanggup menerima siksa di akhirat kelak." Tak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu dan bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan aku dan semua makhluk." Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Malaikat Jibril bertanya, "Apakah engkau yang menerima tobat mereka atau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Maha suci Allah, yang maha penerima pengampunan." Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena Allah telah mengampuninya." Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda itu dan memberitahu kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama setelah itu, pemuda ini meninggal dunia. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Mereka menyadari firman Allah dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 135. Semoga kisah ini bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan keliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.